Pemirsa, untuk membahas bagaimana undang-undang pilkada yang berlaku dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan kemenangan pasangan Afni Syamsurizal masih bisa diganggu-gugat. Kita akan bahasnya bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti melalui sambungan virtual. Selamat siang Bang Ray. Siang, Bung. Baik, terima kasih bergabung di Metro Siang. Bang Ray, langsung saja, ini ada gugatan yang masuk ke MK terkait dengan gugatan pilkada yang diajukan oleh salah satu calon wakil bupati tapi tanpa persetujuan calon bupatinya. Nah, kalau secara umum apakah ini pernah terjadi dalam sejarah gugatan pilkada di Indonesia, Bang Ray? Kalau secara administratif sih sebetulnya udah bisa dinyatakan bahwa permohonan sengketa itu tidak dapat dikabulkan karena hanya diajukan oleh salah satu dari pasangan tertentu gitu. Jadi kalau di dalam ketentuannya itu sebagaimana kita ketahui bersama kan harus pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota gitu. Itu satu. Lebih-lebih di dalam persidangan pembuktian permohonan ya materialnya formilnya sudah dinyatakan bahwa calon bupati ini tidak berkenan alias menolak untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi setidaknya sudah ada dua itu. Satu memang secara administratif hanya diajukan oleh satu orang saja, bukan berpasangan. Dan uniknya adalah pasangannya sendiri menyatakan menolak sengketa itu atau permohonan sengketa itu diajukan. Nah ya tinggal kita lihat nanti di Mahkamah Konstitusi seperti apa gitu. Apakah permohonan perorangan dapat dari peserta ya dapat dikabulkan atau tidak. Sebab permohonan perorangan itu hanya bisa diajukan oleh mereka yang bukan pasangan calon. Misalnya pemantau gitu ya, atau siapapun yang lainnya yang ada kaitannya tentu saja dengan pilkada yang dilaksanakan gitu, atau pilkada yang sedang dilakukan gitu. Baik, kalau kita melihat atau menilik substansinya, jadi gugatan ini dilayangkan karena dianggap salah satu calon bupatinya itu, Alfredi itu sudah menjalankan 2 kali periode kepemimpinan, walaupun yang satu itu kan PLT. Nah, kalau secara administrasi sebenarnya ketika menjabat sebagai PLT itu apakah bisa dikatakan menjabat 2 kali periode kepemimpinan, Bang Ray? Nah, kalau soal itu kan bisa saja ada beberapa ketentuan di Mahkamah Konstitusi dibatalkan dan diperintahkan untuk PSU karena dugaan melebihi masa jabatan. Kan. Misalnya kasus Tasikmalaya itu akhirnya kan diperintahkan untuk PSU karena dianggap ya tidak memenuhi persyaratan karena salah satu calon melebihi ketentuan gitu. Itu bisa saja gitu. Makanya kan nanti kalau misalnya ya formilnya diselesaikan ya tentu akan ada pembuktian terkait dengan periodisasi gitu. Nah, cuman itu kan sudah pernah katanya ya saya dengar diujikan di PT UN dan juga MA. Nah, apakah dua putusan ini akan dijadikan juga pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk katakanlah misalnya menolak ya permohonan yang bersangkutan gitu. Nah, yang menariknya lagi itu nanti adalah soal kalau ini kan gugatan orang ke orang lain yang tidak berhubungan dengan si pemenang gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya misalnya kalau gugatannya dikabulkan, kan itu berhubungan dengan orang lain bukan dengan si pemenangnya. Gitu. Artinya pemenangnya sih sebetulnya pada tingkat tertentu tanda kutip ya sudah nggak bisa diganggu gugat tuh karena tidak objeknya bukan kepada dirinya langsung gitu, tapi kepada orang lain gitu. Ada masa yang lain sekalipun misalnya priorisasi dari yang bersangkutan dalam hal ini yang digugat itu dibatalkan, pilkada masih tetap bisa dinyatakan sah karena melalui 2 pasangan gitu. Kecuali misalnya memang pasangannya cuma 2, salah satu diantaranya itu dibatalkan gitu, mau tidak mau ya kan pilkada kan nggak mungkin dilakukan dengan satu pasangan yang hukumnya tidak melalui kotak kosong gitu. Itu kasusnya akan kembali seperti Banjarbaru kan, di mana pilkada dilaksanakan 2 pasangan, lalu satu didiskualifikasi, tapi tidak nyatakan pasangan yang ada ini melawan kotak kosong gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya misalnya nih ya, mengandai nih, kalaupun misalnya masuk ke pembuktian materialnya gitu, lalu misalnya ada putusan, ini akan repot sendiri. Apalagi misalnya kalau diperintahkan ke PSU, alias apa gitu? Alias itu tadi, apakah mungkin ada PSU bagi orang yang nggak diganggu hasilnya gitu, itu satu.
Lagi pula kalau di diskualifikasi yang lainnya itu tidak dengan sendirinya menggugurkan hasil dari si pemenang gitu. Dan yang ketiga adalah kalaupun sekarangnya dibuat pengandaian gitu ya, hasil dari perolehan suara yang mungkin dianggap diambil oleh pasangan yang didiskualifikasi, kalau itu katakanlah dibagi dua pun, tetap yang menang adalah pasangan yang sekarang ini dinyatakan menang gitu. Jadi Ya, kalau lihat dari situ, itu yang saya sebut ini agak rumit dan agak sulit untuk kemudian masuk ke soal putusan yang memungkinkan untuk dilakukan PSU baru. Ditambah lagi yang bersangkutan ya kalau menurut pengakuan sebelumnya hanya digugat satu orang yang pasangan bupatinya mengatakan tidak ikut terlibat. Lalu apakah kalau misalnya dikabulkan, si bupati yang sudah menyatakan tidak ikut terlibat itu harus diwajibkan lagi juga ikut terlibat di dalam PSU berikutnya gitu. Nah ini yang baik. menurut saya ada banyak celah persoalan hukum nanti di dalam ya kalau misalnya ya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini gitu. Baik, Bang Rey, jadi saya mau tegaskan lagi. Artinya kalau tadi Bang Rey, saya menarik ketika Bang Rey bilang ada kata sulit di situ. Jadi kalau sudah ada kata sulit seperti ini, sebaiknya MK itu tetap memproses saja gugatan seperti ini, walaupun memang mungkin terlihat lemah secara substansialnya, hanya untuk demi apa ya, menunjukkan bahwa ini memproses juga hak konstitusional warga negara. Ya sebetulnya persoalan apakah itu kan tergantung pada persoalan administrasinya. Nah yang masalah paling penting itu adalah apakah ini secara administratif memenuhi apa tidak itu. Mengingat yang melakukan apa namanya itu gugatan itu hanya satu orang ya, bukan pasangan. Sementara ketentuannya kan harus pasangan. Nah, kalaupun kemudian nanti dikabulkan, akan ada hukum baru nih. Hukum barunya apa? Bahwa seseorang pun akan dapat mengajukan gugatan bila mana dianggap oleh Mahkamah Konstitusi itu substantif gitu. Nah, masalahnya karena yang digugat ini bukan si pemenang gitu. Yang digugat ini adalah orang lain gitu. Kecuali bayangan saya nih ya, yang digugat itu misalnya si pemenang terkait dengan periodisasi. Tentu kalau itu yang dilakukan akan apa namanya itu masih memiliki argumen untuk menyatakan PSU karena si pemenangnya sendiri dibatalkan, alias nggak ada pemenang nih gitu. Nah yang sekarang yang kalau dilakukan misalnya apa namanya itu, ini lagi mengandai, kalau sekiranya nanti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara objeknya bukan si pemenangnya, gitu loh kira-kira itu. Kan kalaupun dia dibatalkan, si pemenangnya nggak terganggu gitu loh, dan pilkadanya masih bisa dinyatakan sah gitu selama tahapannya gitu ya dilakukan secara benar. Misalnya apa gitu kan nggak ada taruh misalnya nggak dapat dibuktikan ada politik uang gitu. Misalnya dibuktikan nggak ada padulipat suara dan sebagainya gitu. Nah itu yang saya sebut sebagai problem-problem itu tadi. Tapi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi maju ke arah yang lebih sana itu akan ada kerumitan lagi. Dan nanti ini si wakil ini calon bupatinya siapa? Kan nanti mungkin akan merujuk kepada calon bupati yang sebelumnya. Calon bupati yang sebelumnya udah menyatakan menolak menolak sengketa kok gitu loh kira-kira. Nah ini kan agak rumit itu yang saya bilang tadi itu. Gitu. Baik, Bang Rey, sekarang kita berbicara soal dampak. Ini artinya kan jadi mundur. Masyarakat juga dituntut untuk kemudian menuntut untuk adanya kepemimpinan di sana karena banyak pelayanan publik yang mungkin juga terdampak di sana. Kalau Bang Rey sendiri melihat kalau sampai nanti ini bergulir panjang lagi, ada PSU lagi, apa dampaknya untuk masyarakat? Iya tentu ke depannya apa daerah itu kehilangan waktu untuk segera menata daerahnya gitu. Tapi ya di satu segi proses mencari keadilan pemilu ini juga harus tetap kita buka peluangnya gitu ya. Nah, cuma itu tadi kalau lihat dari jadwal MK ini sebetulnya MK juga menyadari bahwa kalau ini juga akan berlarut-larut akan sulit akan merugikan juga warga. Makanya saya dengar MK memproses dengan sangat cepat PSU sengketa kedua ini ya yang dilakukan oleh mereka gitu sehingga tidak ada proses yang berlarut-larut. Tapi memang prinsip bahwa seseorang harus mendapatkan keadilannya itu harus tetap terbuka gitu. Nah, cuma di sini tadi misalnya MK apakah akan misalnya loh ya membuka sengketa bagi orang yang mengadu pasangan yang hanya dilaporkan atau disengketakan oleh satu orang dari pasangan yang bersangkutan. Nah, di situ sebetulnya titik krusialnya gitu. Bang Rey, terakhir bagaimana seharusnya
peran partai politik pengusung melihat adanya ketidaksejalanan antara Irving dan juga Sugianto ini dalam proses gugatan yang sedang diajukan oleh Sugianto ini atau calon wakil bupati ke MK ini? Ya inilah persoalan partai kita emang ya. Jadi lebih makro sih sebetulnya partai-partai kita ini apa namanya itu ya, istilah saya itu lebih memahami demokrasi itu sebagai seperangkat aturan gitu loh, bukan seperangkat etik gitu. Nah di situ persoalannya gitu. Nah kalau kita berbicara seperangkat aturan ya mainlah yang seperti ini. Tapi saya kira begini, semoga saja juga Mahkamah Konstitusi melihat juga ya apakah sebenarnya sengketa ini dimajukan semata-mata untuk mencari keadilan atau hanya untuk sekedar apa istilahnya itu ya, mutaati aturan gitu loh Pak. Nah mungkin motivasi niat yang bisa dilihat oleh Mahkamah Konstitusi jadi landasan juga atau pertimbangan juga untuk Mahkamah untuk menerima atau menolak satu permohonan. Istilahnya begini, aduh kamu ngujinya berulang-ulang gitu loh. Cari celah lagi gitu loh. Padahal substansinya udah dapat sebetulnya gitu. Nah mungkin itu juga bagian penting yang saya kira ya kita dorong diperhitungkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ya itu tadi upaya untuk ya menjadikan apa namanya itu celah aturan apa itu untuk melakukan sengketa lagi itu dapat ditutup oleh Mahkamah Konstitusi karena mungkin Mahkamah Konstitusi sudah membacanya ini bukan lagi soal keadilan pemilu macam-macam, tapi ini lebih dari sekedar nyari celah ya untuk melakukan sengketa sehingga dengan begitu dapat ya katakanlah putusan yang menguntungkannya sendiri juga gitu. Baik, semoga ini memang tidak berlarut karena kembali lagi ke akarnya Bang Rey, publik di sana di Kabupaten Siak yang membutuhkan tentunya pelayanan publik yang maksimal. Jangan sampai ini kemudian mengganggu pelayanan publik di sana. Terima kasih pengamat politik Rey Rangkuti telah memberikan penjelasan bersama kami di Metro Siang kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.